silakan duduk. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Cek, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Wah, syukurlah. Apakah hari ini kamu ada kuliah? Hari ini saya ada jadwal kuliah jam 11. Kuliah statistika. Oh, jadi begitu. Kira-kira apa tujuan saya datang ke sini? Saya ingin berkonsultasi Bu tentang masalah saya. Baiklah, jujur saja, Ibu sangat senang saya sudah datang untuk menemui Ibu. Sebelum kita mulai konsultasi ini, proses konsultasi, Ibu ingin tanya, apakah sebelumnya saya sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum Bu, ini pertama kalinya saya mengikuti kegiatan konseling. Oh, jadi begitu. Baiklah, karena sepertinya saya belum pernah mengikuti kegiatan konseling. Jadi sebelum melakukan proses konseling ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu proses konseling ya. Baik C. Jadi proses konseling di sini yaitu bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Jadi di sini Ibu berperan sebagai konselor dan C itu sebagai konseli. Tujuan dari proses konseling ini yaitu agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseli. Jadi tujuan dari proses konseling kita hari ini agar masalah yang dialami C nanti itu dapat terselesaikan dengan baik. Ibu juga ingin mengatakan bahwa dalam proses konseling nanti kita akan terapkan beberapa asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan di sini maksudnya apa yang C ungkapkan nanti, masalah yang C akan ceritakan kepada Ibu nanti, Ibu akan rahasiakan dengan baik, tidak Ibu bocorkan kepada pihak manapun. Jadi masalah yang C ceritakan kepada Ibu nanti akan dijamin kerahasiaannya. Terus yang berikutnya itu asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan di sini maksudnya dalam pengungkapan masalah C nanti, C harus terbuka, harus beranikan diri untuk menceritakan semua yang C alami, semua yang C rasakan kepada Ibu. Begitu pun sebaliknya, Ibu dengan sukarela akan mencoba untuk membantu C untuk menyelesaikan masalah yang C alami. Lalu berikutnya itu ada asas kegiatan. Asas kegiatan di sini maksudnya dalam proses konseling nanti kita tidak asal berbincang-bincang saja. Maksudnya di sini proses konseling kita sebentar itu dilandasi dengan suatu teknik yang jelas sehingga proses konseling kita ini terarah dan tujuannya itu dapat jelas tercapai. Bagaimana C penjelasan Ibu tentang proses konseling ini dan asas-asasnya, apakah dapat dimengerti? Dimengerti Bu. Oke, Ibu rasa saya sudah bisa mengerti ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Ibu ingin menegaskan terlebih dahulu, Ibu ingin menegaskan bahwa kegiatan kita hari ini dibatasi dengan waktu ya, karena Ibu juga ada jadwal untuk memberikan kuliah kepada adik-adik semester kalian di jurusan bimbingan dan konseling. Selain itu juga C sepertinya akan kuliah di jam 11 kan dengan mata kuliah statistika. Jadi Ibu beri waktu kira-kira 30-35 menit agar kita melakukan sesi konseling ini. Jadi C, karena waktu kita singkat, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Namun
misalnya dalam proses nanti permasalahan C belum sempat terselesaikan, maka ibu akan mengatur ulang jadwal pertemuan kita. Nanti tentunya dari ibu juga akan minta persetujuan dari C juga untuk menentukan hari, waktu dan tempatnya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa ibu. Oke, terima kasih C. Kita langsung saja mulai proses konseling ini ya. Oke, silahkan C ceritakan masalah yang C alami atau C rasakan yang mengganjal pikiran ataupun perasaan C kepada ibu. Silahkan. Begini Bu, saya sering merasa cemas dan ketakutan saat berada di antara banyak orang. Baik, coba ceritakan lebih jelas. Jadi begini Bu, misalnya saya bersama teman-teman saya atau sedang berkumpul dengan orang banyak, saya langsung merasa cemas dan takut. Jantung saya tiba-tiba berdetak lebih keras, kencang dari biasanya. Oh, jadi seperti itu. Nah, bisa kamu jelaskan lebih lanjut kejadiannya itu seperti apa dan sejak kapan dimulainya kejadian itu? Jadi begini Bu, sejak saya di bangku SMA, saya sering dibully oleh teman-teman karena penampilan saya yang terlihat culun. Mereka sering mengejek saya beramai-ramai, bahkan di depan banyak orang mereka sering mengejek saya. Jadi sekarang saya sangat cemas dan takut atau trauma karena kejadian tersebut. Oh, jadi begitu. Ibu sangat paham perasaan kamu dan ibu tahu bahwa saat ini kamu sangat terganggu dengan kondisi seperti ini ya. Benar sekali Bu. Oh ya, jadi selama ini kamu sering merasa takut, cemas, dan trauma ketika berada dengan teman-teman kamu ataupun berada di antara kerumunan banyak orang. Ya begitu Bu. Apakah kamu ingin mencari solusi dari masalah kamu? Ya Bu. Oh, baguslah. Kamu sepertinya punya keyakinan yang sangat besar, yaitu satu motivasi yang bagus. Jadi sebelum kita memulai sesi konseling atau mulai terapi, ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari kita melakukan proses konseling ini. Baik Bu. Jadi tujuan dari proses konseling ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi, dalam arti mereduksi ini menurunkan intensitas ketakutan kamu yang kamu rasakan. Dalam arti dengan proses konseling ini kamu dapat menekan atau mengurangi rasa cemas kamu terhadap trauma atau terhadap trauma yang kamu alami akibat pembulian yang terjadi saat kamu SMA kemarin ya. Ibu rasa tujuannya seperti itu. Oh begitu ya Bu. Jadi saya harus bagaimana? Jadi begini, untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini, ibu akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu di mana ibu akan menuntun kamu membayangkan keadaan yang membuat kamu cemas. Dalam proses membayangkan ini kita gunakan skala dari skala terendah, sedang sampai skala tertinggi. Perlu diingatkan kamu harus punya kesadaran bahwa
tidak ada kehidupan yang tanpa masalah, sehingga kita harus tetap mencarikan solusi dari setiap masalah yang kita alami. Baik Bu, saya setuju melakukan konseling dengan teknik yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, baik, kita langsung mulai saja ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin meminta kamu untuk memposisikan diri kamu serileks mungkin dan senyaman mungkin. Bagaimana? Sudah nyaman dan rileks? Sudah Bu. Oke. Sekarang Ibu minta kamu ikuti instruksi yang Ibu katakan ya. Kita mulai saja. Sekarang silahkan pejamkan mata kamu dan tetap melakukan relaksasi. Baik, Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi dari yang teringan, sedang, hingga yang situasi terberat. Kamu akan membayangkan kondisi tersebut, dan jika kamu merasa sangat tidak kuat terhadap kondisi tersebut, kamu bisa memberi tanda kepada Ibu dengan mengangkat tangan kamu. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah Bu. Baik, kita mulai saja ya. Tetap rileks. Bayangkan kamu berada di suatu tempat dengan beberapa orang di sekitar kamu. Selanjutnya, kemudian beberapa teman kamu mulai bercerita dan bergurau tentang sesuatu sambil sedikit-sedikit melihat kamu. Oke, sudah dibayangkan dengan baik. Sekarang bayangkan lagi teman-teman kamu mulai tertawa sambil menyindir dan melihat ke arah kamu, dan pada saat itu keadaan semakin ramai. Oke, kita sudah sampai di tahap sedang ya, dan sepertinya kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap akhir. Tahap ini dikatakan tahap terberat. Bagaimana? Apakah kita lanjutkan sekarang? Ya Bu. Oke, kita akan lakukan praktek seperti yang tadi ya. Silahkan kamu rileks, posisikan diri kamu serileks dan senyaman mungkin. Ambil nafas dalam-dalam, pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang sedang membuli teman kamu karena kulitnya terlihat gelap. Silahkan dibayangkan. Sekarang seseorang itu mulai menertawai dan mulai mengolok-olok teman kamu dan mulai menarik rambut teman kamu. Oke, sekarang perlahan buka mata kamu ya. Oke, tetap rilekskan posisi kamu, nyaman, rileks. Bikin diri kamu serileks dan senyaman mungkin ya. Bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya sekarang
merasa sedikit cemas, tapi sudah sedikit membaik. Oke, baiklah. Sepertinya keadaan perasaan kamu saat ini sudah semakin membaik ya, tidak seperti yang pertama tadi. Sekarang kamu sudah mempunyai kemajuan ya. Nah, bagaimana? Apakah kita lanjutkan? Saya siap, Bu. Oke. Sekarang kembali ke posisi yang tadi. Kembali ke posisi yang tadi, rilekskan badan kamu, pikiran kamu, buat diri kamu senyaman mungkin. Sekarang tutup mata kamu dan bayangkan wajah seseorang yang sedang memukuli, bahkan mengejek-ejek dengan suara yang keras. Mengerikan, Bu. Oke, sekarang buka mata kamu. Bagaimana? Apakah keadaan tadi membuat kamu masih merasa ngeri? Iya, Bu. Oke. Sepertinya kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Perlu kamu tahu bahwa untuk mengatasi masalah kamu ini butuh proses, tidak terjadi secara instan ya, butuh perjuangan juga, dan kamu sudah melakukannya dengan baik dan cukup bagus, serta sudah memiliki kemajuan yang amat baik. Bagaimana? Apakah kita lanjutkan? Baik, Bu. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Oke, baiklah. Sekarang kembali pejamkan mata kamu. Mari pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan mata kamu dipejamkan dulu. Oke, sekarang bayangkan wajah seseorang sedang memarahi kamu dan bahkan memukul kamu. Bayangkan raut wajahnya, tatapannya, bahkan suaranya yang semakin lama semakin keras. Oke, sekarang buka mata kamu perlahan-lahan. Bagaimana? Apa kamu sudah tidak lagi merasa ngeri? Iya, Bu. Bagus sekali ya, kamu sepertinya sudah melewati proses ini dengan baik, dan hasilnya sudah mulai terlihat ya. Kamu sudah mulai tidak merasa ngeri dengan keadaan yang Ibu sebutkan tadi. Benar begitu? Iya, Bu. Baik. Sepertinya kamu sudah bisa sedikit mengatasi trauma kamu. Ibu sangat senang dengan keadaan ini. Iya, Bu. Baiklah, C. Jadi Ibu kira kamu sudah bisa mengatasi kecemasan dan trauma yang kamu alami, dan kamu sudah memperlihatkan hasil yang sangat bagus, sudah mulai ada kemajuan. Jadi Ibu kira mengingat waktu kita sudah tidak banyak lagi, dan kita punya kegiatan setelah ini, Ibu bisa akhiri kegiatan kita, bisa akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, tapi sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kepada C kalau kamu punya masalah atau ingin berkonsultasi lanjut mengenai masalah ini atau masalah lain, Ibu harap kamu tidak sungkan untuk datang menemui Ibu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih.
kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu. Baik Ibu, terima kasih. Permisi Ibu. Iya.